Tes, tes, tes. Berikut ini adalah limit bentuk tak tentu. Nah, kalian sudah belajar apa itu limit dan bagaimana menggunakannya dalam menentukan apakah suatu fungsi itu kontinu atau tidak di semester 1. Nah, sekarang kalian akan mengenal apa itu limit bentuk tak tentu. Nah, kenapa namanya bentuk tak tentu? Karena ketika kita masukin nilai X yang pertama kali atau melakukan pendekatan yang pertama, dia akan menghasilkan bentuk tak tentu seperti ini ya. Nah, ini adalah pendekatan yang pertama. Jadi nilai X kita masukin pertama kali ke dalam persamaan limit dan dia akan menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tak tentu seperti di atas dan kita kelompokkan menjadi 4 berdasarkan cara penyelesaiannya seperti ini. Nah, untuk bentuk 0 per 0 penyelesaiannya ada 3, pemfaktoran, merasionalkan penyebut akar, dan L'Hopital. Nah, untuk bentuk plus minus tak hingga per plus minus tak hingga penyelesaiannya hanya menggunakan L'Hopital. Nah, kemudian untuk 0 dikali tak hingga dan tak hingga dikurang tak hingga penyelesaiannya, karena ini bentuknya masih bentuk seperti ini, kita harus ubah bentuknya jadi pecahan. Jadi kita ubah jadi satu bentuk pecahan dan kita lakukan L'Hopital. Nah, kenapa harus demikian? Nah, nanti alasannya ada di pembahasan berikutnya ya. Oke, untuk bentuk yang 0 pangkat tak hingga, baru tak hingga pangkat 0 dan 1 pangkat tak hingga. Nah, ini adalah bentuk eksponensial. Ya, ini adalah bentuk-bentuk eksponensial. Kita lakukan dengan cara menambahkan logaritma alami di kedua ruas. Nah, jadi kita penyelesaiannya menggunakan logaritmik. Seperti itu ya, turunan logaritmik ya. Jadi ini kurang lebih sama. Kemudian setelah kita ubah bentuknya menjadi logaritma alami, nah kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk pecahan dengan sifat-sifat logaritma. Kemudian setelah diubah bentuknya menjadi pecahan, kita lakukan L'Hopital. Nah, jadi kurang lebih semua penyelesaiannya kita gunakan L'Hopital. Nah, L'Hopital sendiri ternyata ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Nah, nanti lebih jelasnya setelah ini ya. Nah, kita bahas dulu nilai-nilai yang perlu kita hafalin. Nah, jadi ada nilai-nilai yang bentuknya tak tentu seperti ini ya. Ini adalah bentuk-bentuk tak tentu. Silakan dilihat. Ya, yang di sebelah kiri ini ada bentuk-bentuk tak tentu dan di sebelah kanan ini adalah bentuk bukan tak tentu. Jadi ini adalah bentuk lainnya. Ya, ini bentuk tak tentu, ya ini bentuk bukan tak tentu. Nah, bentuk tak tentu nanti kita gunakan L'Hopital. Sedangkan kalau bukan bentuk tak tentu, maka tidak boleh menggunakan L'Hopital. Oke ya. Nah, kemudian ini adalah penggambaran kenapa 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Nah, ini alasannya silakan dilihat ya. Jadi kalau kita bagi sesuatu dengan penyebut yang nilainya makin besar atau sesuatu yang makin besar, itu nanti nilainya mendekati 0 ya. Makanya 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Bagaimana sesuatu itu kita bagi dengan sesuatu yang makin kecil? Nah, kalau penyebutnya semakin kecil, maka nilainya akan semakin mendekati tak hingga. Ini cuma penggambarannya, jadi kalau 1 per tak hingga itu sama dengan 0, 1 per 0 itu sama dengan tak hingga. Nah, sekarang, ini ada beberapa persamaan trigonometri yang mungkin cukup jarang ya kita temui di pembahasan sebelumnya, tapi sekarang sering keluar. Jadi, untuk sekan, kosekan, dan kotangen, ini adalah nilai-nilai ketika sudutnya bernilai 0 dan pi per 2. Nah, ini silakan dipelajari. Ini sering muncul ya. Oke, silakan dihafal. Nah, kemudian ini adalah eksponensial. Dan eksponensial ini harus kita pahami. Jadi kalau misalnya ada A pangkat tak hingga, itu hasilnya adalah tak hingga. Dan A di sini adalah konstanta. Oke ya. Jadi apapun yang dipangkat tak hingga, itu sama dengan tak hingga. Bagaimana kalau dipangkat dengan min tak hingga? Nah, min tak hingga ini, itu kalau kita gunakan sifat pangkat, minnya ini akan membuat A-nya ini pindah ke bawah ya, atau menjadi penyebut. Maka hasilnya nanti menjadi 1 per A pangkat tak hingga. Nah, sedangkan 1 per A pangkat tak hingga ini, A pangkat tak hingganya menghasilkan tak hingga. Maka bentuknya menjadi 1 per tak hingga. Sedangkan 1 per tak hingga ini hasilnya adalah 0 ya. Oke. Kenapa kita harus bahas ini? Karena ada hubungannya dengan kalau kita mengganti konstantanya dengan konstanta Euler. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau E pangkat tak hingga
itu sama dengan tak hingga. E pangkat min tak hingga itu sama dengan 0. Hubungannya buat apa ini? Hubungannya kita akan mendapatkan dua nilai dari len. Yang pertama, len tak hingga. Len tak hingga kita dapat dari E pangkat tak hingga itu sama dengan tak hingga. Kalau kita ubah bentuknya menjadi logaritma, maka len tak hingga, jadi len dari hasilnya, len tak hingga itu sama dengan pangkatnya, yaitu tak hingga. Oke, bagaimana dengan len 0? Nah, E pangkat min tak hingga itu sama dengan 0. Berarti kalau len 0 itu sama dengan pangkatnya, yaitu min tak hingga. Nah, ini kelihatan dari grafiknya ya. Jadi kalau X-nya makin tak hingga, ini grafik len X. Jadi kalau X-nya makin tak hingga, maka nilai Y-nya itu makin ke atas. Nah, ini makanya garisnya makin ke atas. Nah, ke atas ini menunjukkan nilainya menuju positif tak hingga. Nah, bagaimana dengan 0? Nah, kalau nilai X-nya mendekati 0, nah maka garisnya yang biru ini, nilainya akan semakin turun ke bawah, tapi tidak pernah menyentuh 0. Dia makin turun ke bawah, menuju negatif tak hingga. Oke ya, ini silakan dipelajari. Sekarang kita lanjut ke aturan L'Hopital. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita pahami. Jadi syarat pertama, L'Hopital itu hanya digunakan untuk bentuk tak tentu seperti ini ya. 0 per 0 atau plus minus tak hingga per plus minus tak hingga. Jadi hanya 0 per 0 atau plus minus tak hingga per plus minus tak hingga. Selain itu, tidak bisa kita gunakan L'Hopital. Bagaimana bentuk-bentuk lainnya? Nah, maka bentuk-bentuk lainnya kita harus ubah terlebih dahulu menjadi bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, jadi langkah pertama sebelum menggunakan aturan L'Hopital, kita harus uji dulu apakah limit ini adalah limit tak tentu atau tidak. Nah, kalau kita uji dan ternyata bentuknya adalah 0 per 0 atau plus minus tak hingga per plus minus tak hingga, baru kita bisa lakukan L'Hopital. Nah, bagaimana kalau kita uji ternyata menemukan bentuk lain? Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, kita harus ubah bentuknya menjadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, langkah pertama sebelum kita dapat seperti itu adalah mengubah bentuk ini, bentuk-bentuk lainnya ini, yang bukan bentuk pecahan, kita ubah menjadi bentuk pecahan, dan hanya satu pecahan. Oke ya, kalau misalnya terdiri dari banyak pecahan, harus dijadikan satu, kemudian satu bentuk pecahan ini harus menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Oke ya, ini bisa kita gunakan cara yang ini. Nah, ini ada beberapa trik yang kita bisa gunakan bagaimana mengubah bentuk-bentuk lainnya menjadi bentuk pecahan. Oke ya. Nah, setelah kita dapatkan bentuknya sudah menjadi bentuk pecahan dan hasilnya kalau dimasukin nilai X yang menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, baru kita gunakan L'Hopital. Nah, L'Hopital sendiri dilakukan dengan cara nih seperti yang di sini ya. Teoremanya nih A dan B. Kita lakukan dengan cara kita turunkan bagian pembilang dan penyebutnya. Jadi, bagian pembilang diturunkan terpisah, kemudian bagian penyebut diturunkan juga terpisah. Jadi, tidak dijadikan satu ya. Diturunkannya tidak dijadikan satu, jadi pembilangnya sendiri diturunkan, kemudian penyebutnya sendiri diturunkan. Jadi, atas dan bawah diturunkan secara terpisah. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Oke, pengerjaan limit tak tentu dengan aturan L'Hopital, langkah pertama dan sangat penting, karena sering kali diabaikan, itu adalah kita uji terlebih dahulu. Apakah limit yang kita kerjakan ini benar-benar limit tak tentu atau tidak? Kalau ternyata yang kita temukan bukan limit tak tentu, ya, dan kita gunakan L'Hopital, maka hasil yang kita dapatkan jelas salah. Jadi kita perlu uji dulu apakah limit ini adalah limit tak tentu atau tidak. Nah, seperti ini ya, bisa kita lihat. Kita punya soal yang pertama, X kuadrat min 8 per X kuadrat min X min 4 dengan limit X mendekati 3. Nah, kalau kita uji terlebih dahulu, ternyata yang kita dapatkan adalah bukan bentuk tak tentu. Maka ini bukan limit tak tentu. Nah, kalau bukan limit tak tentu, maka kita tidak perlu menggunakan L'Hopital. Maka hasil yang kita dapatkan ini adalah jawabannya. Nah, kalau kita langsung menggunakan L'Hopital tanpa kita uji, ternyata seperti ini ya, kita dapatkan hasilnya berbeda, yaitu 6 per 5. Maka ini jelas salah. Karena kalau kita uji terlebih dahulu, ternyata hasilnya
bukan bentuk tak tentu, maka kita tidak perlu menggunakan L'Hopital. Oh ya, sebelumnya ada simbol L seperti ini dengan tanda panah ke bawah. Ini menunjukkan kalau saya menggunakan L'Hopital ya. Jadi hasilnya saya dapatkan di ruas kanan ini atau nanti di bagian bawah ini itu merupakan hasil dari penerapan L'Hopital. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ditulis ya. Ini cuma menunjukkan di setiap pengerjaan yang kita lakukan nanti, yang kita bahas di sini, itu kita dapatkan dari penerapan L'Hopital. Kalau saya kasih tanda seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara melakukan L'Hopital yang benar? Oke, cara yang benar adalah dengan terlebih dahulu menguji. Nah, kalau kita uji ternyata kita dapatkan bentuknya tak tentu seperti ini ya. Kita punya x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6 dengan limit x mendekati 3. Dan kita dapatkan hasil pertamanya yaitu 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Nah, baru kita bisa gunakan L'Hopital. Nah, nanti kita dapatkan seperti ini ya. Oke, kalau sudah dan ternyata hasilnya adalah bukan bentuk tak tentu, nah kita bisa hentikan prosesnya dan ini adalah jawabannya. Nah, kalau kita misalnya tidak langsung uji, tapi tetap ujung-ujungnya sama sih, jawabannya benar. Nah, ini dinilai kurang tepat ya. Dari mana dia tahu kalau kita harus menggunakan L'Hopital kalau tidak diuji terlebih dahulu. Oke ya, jadi harus diuji terlebih dahulu apakah limit yang pertama ini adalah limit bentuk tak tentu atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua nih, kalau ternyata kalau kita lakukan L'Hopital, hasilnya masih dalam bentuk tak tentu. Nah, jadi yang kedua ini sangat penting. Tiap-tiap melakukan L'Hopital, kita harus uji nilainya dari hasil L'Hopitalnya. Jadi setelah kita dapatkan hasil L'Hopital, kita harus masukin nilai X-nya di tiap-tiap penerapan L'Hopital. Nah, jadi kalau kita setelah melakukan L'Hopital, dan ternyata kalau nilai X-nya dimasukin, hasilnya bukan bentuk tak tentu, maka prosesnya harus dihentikan. Oke ya, jadi kalau hasilnya bukan bentuk tak tentu, prosesnya harus dihentikan. Tapi kalau hasilnya masih dalam bentuk tak tentu, jadi kalau hasilnya masih dalam bentuk tak tentu, kita lanjutkan dengan L'Hopital berikutnya. Jadi dari hasil L'Hopital sebelumnya, kita jadikan bentuk baru dan kita lanjutkan dengan L'Hopital berikutnya. Ya, jadi L'Hopital berikutnya kita lanjutkan dari penerapan L'Hopital sebelumnya. Nah, sampai kita dapatkan hasilnya bukan bentuk tak tentu. Jadi prosesnya itu dilanjut sampai kita dapatnya hasilnya bukan bentuk tak tentu. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, contoh yang benarnya seperti ini. Jadi kita punya sin x min x per x pangkat 3 dengan limit x mendekati 0. Kita dapatkan ternyata bentuknya tak tentu 0 per 0. Seperti ini. Oke, kita lakukan L'Hopital yang pertama. Nah, kita dapatkan bentuk yang baru yaitu min sin x per 6x dengan limit x mendekati 0. Dan ternyata hasil dari penerapan pertama ini bentuknya masih tak tentu yaitu 0 per 0. Oke ya, masih bentuknya tak tentu. Kita lanjutkan dengan penerapan L'Hopital yang kedua. Nah, jadi kita lanjutkan nih dari hasil sebelumnya. Jadi hasil sebelumnya kita lakukan penerapan L'Hopital dan kita dapatkan bentuknya yang baru menjadi min cos x per 6 dengan limit x mendekati 0. Dan ternyata dari penerapan L'Hopital yang kedua, kita dapatkan bentuknya bukan tak tentu dengan hasil min 1/6. Nah, min 1/6 ini, karena bukan bentuk tak tentu, maka prosesnya dihentikan. Dan ini adalah hasil akhir yang kita dapatkan dari limit tersebut. Nah, bagaimana dengan yang salah nih? Kita bahas yang salah sekarang. Nah, kita punya soal 1 min cos x per x kuadrat plus 3x dengan limit x mendekati 0. Nah, nanti hasilnya adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Kemudian, di sini ceritanya, dia tidak menguji. Dia langsung nerapin L'Hopital aja. Dan ternyata, di L'Hopital yang kedua, itu tidak perlu. Kenapa? Karena di L'Hopital yang pertama, di penerapan L'Hopital yang pertama, bentuknya sudah bukan bentuk tak tentu. Maka harusnya di L'Hopital pertama itu prosesnya sudah dihentikan. Nah, ini ya pengujian L'Hopital yang pertama dan hasilnya adalah 0 dan 0 itu bukan bentuk tak tentu. Maka harusnya prosesnya sudah dihentikan dan 0 adalah jawabannya, bukan setengah. Setengah ini kita dapatkan dari penerapan L'Hopital yang kedua dan itu merupakan hasil yang salah. Karena di L'Hopital yang pertama itu sudah dapat bukan bentuk tak tentu dan harusnya 0 ini adalah jawabannya. Oke
ya. Nah, tentunya ini adalah skenario yang ceritanya masih aman-aman ya. Karena ternyata Al-Hospital itu tidak bisa kita langsung lakukan begitu saja. Karena kalau kita langsung lakukan begitu saja, ada beberapa kasus di mana kalau kita melakukan L-Hospital itu tidak akan dapat hasilnya, tidak ada ujungnya. Setiap kita lakukan penurunan L-Hospital, itu kita selalu dapat bentuk tak tentu. Nah, berarti penyelesaiannya adalah beberapa kasus tersebut kita harus ubah bentuknya. Nah, bentuk-bentuk yang kita ubah ini nanti kita bahas di pembahasan lebih lanjut berikutnya ini setelah ini. Jadi, untuk aturan L-Hospital kita cukupkan sampai di sini.